Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat GM, apa kabar? Semoga hari ini selalu sehat ya. Nah, hari ini kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama kakak adalah Siska Juliet. Kakak salah satu tentor di TBB Gajah Mada. Untuk kali ini kakak akan membahas mengenai motivasi belajar. Tujuannya apa? Agar kalian nanti bisa semangat dalam belajar dan juga mengetahui gimana sih cara-cara meningkatkan motivasi belajar kalian. Nah, yang pertama kakak akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi belajar. Mungkin dari adik-adik semua ada yang tahu apa sih motivasi belajar itu? Nah, lebih jelasnya kakak akan menjelaskan apa itu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah segala usaha yang kita lakukan untuk menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki itu tercapai. Nah, dari motivasi belajar itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor yang pertama itu adalah faktor intrinsik dan faktor yang kedua adalah ekstrinsik. Nah, faktor yang pertama adalah faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dari dalam diri kita. Nah, dari faktor intrinsik ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah minat, yang kedua ada cita-cita, dan yang ketiga ada kondisi siswa. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu adalah minat. Apa sih minat itu? Nah, minat itu adalah ketertarikan kalian atau ketertarikan adik-adik terhadap sesuatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat. Jadi, ketertarikan kalian terhadap belajar itu akan mempengaruhi semangat kalian dalam memulai proses belajar. Maka dari itu, ketertarikan kalian harus kalian tingkatkan agar kalian itu semangat dalam belajar, semangat dalam menggali ilmu-ilmu pembelajaran dari setiap mata pembelajaran atau mata pelajaran seperti itu. Dan yang kedua ada cita-cita. Nah, kalian pasti semua tahu ya cita-cita itu apa sih? Cita-cita itu adalah keinginan kalian. Nanti kalian pasti mempunyai target kan? Nah, target ini misalkan cita-cita kalian, misalkan kalian duduk di bangku SMP, misalkan kalian ingin sekolah nanti di SMA favorit. Nah, itu bisa dikatakan cita-cita. Atau mungkin kalian yang duduk di bangku SMA ingin nanti kuliahnya di kampus yang favorit, di PTN atau di PTS tertentu. Nah, itu bisa dikatakan cita-cita. Nah, itu yang akan membuat kalian terus bersemangat, ada dorongan untuk terus belajar agar nanti cita-cita kalian itu tercapai. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kondisi siswa atau kondisi kalian. Kondisi siswa ini bisa dilihat dari segi fisik dan juga dari segi psikis. Dari segi fisik bisa misalkan kalian itu sedang sakit atau sedang sehat, seperti itu. Misalkan kalau sedang sakit, pasti kalian akan malas untuk belajar. Kalian mungkin hanya tidur karena merasakan kondisi fisik kalian yang tidak sehat itu tadi. Tetapi kalau kondisi tubuh kalian itu fit, sehat, pasti kalian akan semangat untuk belajar. Nah, dari segi psikisnya bisa dilihat mungkin emosi, atau mungkin kalian itu tertekan atau tidak, seperti itu. Atau mungkin yang lagi tren galau atau tidak, seperti itu. Mungkin galau memikirkan pelajaran atau mungkin memikirkan yang lainnya, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana motivasi belajar kalian. Seperti itu, entah nanti di sekolah, di rumah. Motivasi belajar itu akan terlihat ketika kalian itu malas tidak dalam belajar ataupun mengerjakan tugas ataupun ingin memulai untuk mencari ilmu-ilmu pengetahuan, seperti itu.
Nah, faktor berikutnya yaitu adalah faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini adalah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu dari luar. Nah, apa saja faktor ekstrinsik ini? Yang pertama yaitu adalah lingkungan keluarga. Dan yang kedua ada lingkungan sekolah. Dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Poin yang pertama dari faktor lingkungan keluarga yaitu adalah yang jelas orang tua, ya kan? Kenapa orang tua? Karena dukungan orang tua atau dorongan orang tua bisa membuat kalian itu motivasi belajarnya itu meningkat. Contohnya saja, misal seperti ini. Misalkan orang tua kalian akan memberikan hadiah apabila kalian itu nanti mendapatkan nilai bagus, atau mungkin kalau kalian juara satu, misalkan kalian dijanjikan boleh minta apa saja, laptop, motor baru, atau yang lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud faktor dari luar atau faktor ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu dari lingkungan keluarga. Dan yang kedua yaitu dari lingkungan sekolah. Ada beberapa poin dari lingkungan sekolah yang perlu adik-adik ketahui, yaitu adalah yang pertama adalah sarana prasarana. Nah, misalkan di sekolah kalian itu ada tidak lab untuk IPA, biologi seperti itu, atau mungkin lab komputer menunjang atau tidak. Ketika ada media atau sarana untuk kalian belajarnya itu lebih giat seperti itu, kalian pasti akan semangat untuk belajar, memulai pembelajaran apapun, karena alat-alat, sarana prasarananya dari sekolah itu juga menunjang seperti itu. Dan juga yang kedua yaitu adalah guru. Guru tidak kalah penting juga berperan dalam motivasi belajar kalian. Kenapa? Karena guru itu tidak hanya mengajarkan ilmu untuk kalian, tetapi juga guru itu harus bisa memberikan motivasi kepada kalian. Makanya guru bisa dikatakan motivator, bisa memberikan dorongan agar kalian itu semangat dalam belajar di kelas, baik di kelas ataupun di rumah ataupun mungkin di situasi atau suasana yang lain seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Misalkan pembelajarannya itu kalau matematika itu pasti tidak akan mungkin ditaruh di jam terakhir. Karena apa? Ketika di jam terakhir pasti kalian lelah, kalian juga konsentrasinya berkurang, sudah lapar, sudah ngantuk lagi. Maka dari itu matematika itu harus diberikan di mata pelajaran di awal, agar kalian itu kalau di pagi hari di awal itu lebih fokus, lebih konsentrasi. Jadi menerima pembelajaran yang angka-angka itu lebih fresh dan bisa lebih masuk lagi. Nah, itu tadi faktor dari sekolahan. Nah, yang ketiga yaitu adalah faktor dari masyarakat juga tak kalah penting, juga mempengaruhi dalam motivasi belajar. Nah, maksud dari lingkungan sekitar itu seperti setelah kalian sekolah, kalian di rumah, pasti kalian juga akan bergaul juga sama teman-teman sekitar, atau mungkin teman-teman satu desa, beda desa seperti itu, atau beda sekolah. Nah, atau mungkin di lingkungan satu desa seperti itu. Kalian ketika kalian bergaul dengan mungkin teman-teman yang suka atau semangat dalam belajar, itu kalian juga akan nanti mengikuti mereka yang suka belajar. Tetapi kalian ketika mempunyai teman-teman yang mungkin malas dalam belajar, juga akan mempengaruhi semangat kalian dalam belajar. Seperti itu. Maka dari itu kalian harus pintar-pintar memilih lingkungan masyarakat yang membuat kalian lebih positif atau lebih baik lagi tentunya ya adik-adik. Oke. Setelah dari beberapa faktor tadi, kita bisa lanjut lagi yaitu ke usaha-usaha apa sih yang harus kita lakukan agar motivasi belajar kita itu meningkat adik-adik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai motivasi belajar dari kakak. Semoga bermanfaat untuk adik-adik ya.
Sekian dulu untuk materi hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.